Rusli menghalang-halangi Samsur Rijal di situ, apalagi ada keinginan Pak Samsur Rijal pengen jadi gubri ke depan. Itu gimana cerita? Apa benar itu ceritanya? Nah, saya terima kasih Bang Yan karena ini kesempatan saya mengklarifikasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita jumpa lagi dalam Bual YP. Di sore yang berbahagia ini, alhamdulillah bersama kita hadir Bapak Haji Rusli Effendi. Beliau sekarang adalah Wakil Ketua Umum P3 Partai Persatuan Pembangunan di pusat sana, salah satu orang Riau yang bercokol di sana, masih muda, punya geliat masa depan politik yang baik, dan tentu kita pingin diskusi sama beliau sebentar untuk Bual YP. Apa sih yang dia harapkan nanti ketika dia menjadi anggota DPR RI? Kenapa kita mau lihat juga langkah-langkah politik dia di dalam percaturan politik khususnya P3 di Riau, apalagi dalam sebuah konstelasi nanti politik pemilihan gubernur 2024, termasuk juga beliau untuk kans terpilih untuk Pileg 2024. Hadir bersama kita sekarang sebelah saya Pak Rusli Effendi. Selamat sore Pak Rusli, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya Pak Rusli ya. Balik kampung ya. Oke Pak Rusli, kita santai aja, tidak cerita apa-apa. Kabarnya baik Pak Rusli ya? Alhamdulillah. Sekarang lebih banyak domisili di mana nih? Di Jakarta. Di Jakarta. Sudah berapa lama? Tapi ada moto. Apa tuh? Raga di rantau, jiwa tetap di Riau. Wah, itu dia. Terima kasih Pak Rusli sudah bisa hadir dalam Bual YP, karena Bual YP ini satu hal yang menarik, dan itu sekarang sudah antri orang pingin untuk di Bual YP kan, tapi alhamdulillah dalam waktu singkat sudah bisa kita untuk Bual YP, sekalipun masih ada daftar urut yang mesti untuk di Bual YP kan. Tapi saya lihat Pak Rusli mesti saya omong di Bual YP terkait dengan P3-nya. Ini saya tanya dulu. Kemarin heboh dengan pencalonan DCS maupun DCT untuk P3. Ada sedikit di internalnya bahwa ada yang tak cocok antara ketua P3 DPW Riau dengan beberapa orang internal yang diajukan jadi calon, termasuk juga mungkin Pak Rusli untuk DPR RI. Ini apa cerita sebenarnya nih Pak Rusli? Ya baik, pertama terima kasih dulu Bang. Ya. Saya berkesempatan hadir di apa namanya? Bual YP. Bual YP. Ya. Ian Prana. Iya. Kita sudah lama kenal. Siap. Jadi saya pertama bangga dulu sebagai Ketua Umum Masyarakat Riau Indonesia yang merantau di seluruh Indonesia. Untuk diketahui oleh masyarakat Riau, kita 1 juta lebih. 1 juta lebih ya. Masyarakat Riau yang ada di perantauan. Di perantauan. Belum kalau ada di Malaysia, di Singapura, di luar. Yang di luar negeri ya. Dan saya juga 3 tahun jadi Ketua Umum Masyarakat Riau Jakarta, yang sekarang lanjut Pak Gatot. Pak Kapolri kita yang kemarin. Nah, hari ini saya pulang kampung, lalu Abang undang berbincang-bincang tentang Riau, tentu juga karir anak-anak Riau. Jadi anak Riau ini banyak merantau, hebat-hebat. Nah, soal P3 sebenarnya bagi saya kan saya pernah mimpin Riau, P3 Riau. P3 Riau ya. Pak Wan, tahun berapa tuh? Kadir Abbas dulu. Oh, Pak namanya Pak Kadir Abbas ya. Pertama Pak Kadir Abbas, ayahnya Zulkarnain Kadir. Yang jadi calon sekarang ya. Itu ada 5 prode. Kemudian Pak Wan Abu Bakar 2 atau 3 prode, kemudian saya lanjutkan Pak Ajis Mursini. Berapa periode? Karena saya 1 prode. 1 periode ya. Nah, lanjut saya ke Jakarta, lanjutkan oleh Pak Almarhum Ajis Zainal, Mursini, lalu sekarang lanjut oleh Pak Samsur Rijal. Nah, dalam penyusunan caleg DPR RI sesungguhnya itu kewenangan pusat. Caleg provinsi kewenangan P3 provinsi. Kabupaten kota kewenangan kabupaten kota. Ada namanya LP2. Ya. Nah,
Hanya saja sejujurnya saya tidak tahu kenapa Samsul Rizal menyusun caleg pusat yang boleh hanya mengajukan nama-nama yang ada dari Riau. Terus kan dia punya kewenangan sebagai ketua DPW mengusulkan. Hanya mengusulkan. Mengusulkan. Ternyata kan memang mengusulkan dia kan? Bukan mengusulkan, justru ditandatangani oleh anggota LPJ-nya. Jadi Pak Samsul dan yang lain-lain kalau mengusulkan itu tentu namanya tanpa nomor urut. Oh gitu. Abjad saja. Ya kalau misalnya A dan seterusnya. Tapi ini diurut. Nah, saya pikir ini sebuah kekeliruan yang harus kita luruskan. Sudah kita luruskan. Sudah luruskan ya. Nah, karena itu memang kewenangan pusat. Ada berita yang kurang baik bahwa Rusli dianggap menghalang-halangi Samsul Rizal di situ. Apalagi ada keinginan Pak Samsul Rizal pengen jadi gubri ke depan. Itu gimana cerita? Apa benar itu ceritanya? Saya pikir itu persepsi saya. Oh, gitu ya? Orang yang membawa Pak Samsul Rizal. Oh gitu ya. P3 ketika saya calon wakil gubernur 2018. Terus pernah saya ngomong sama Mursi ini, dia bilang dia yang malah ketemu dengan Samsul Rizal pingin menjadikan Pak Sam jadi ketua P3. Ini yang mana ceritanya? Benar nih. Kalau soal jadi Rusli kah atau Mursini kah? Yang mengajak ke P3 saya. Gitu. Terus kalau menjadi ketua DPW memang saya tidak ikut lagi. Oh gitu. Kan saya off 2 tahun. Oh. Jadi yang mengajak saya caleg 2019. Ketika saya calon wagub saya ajak ke P3, beliau masuk kan potensi menang bupati, kader berprestasi lengkap dan zuriatnya ayahnya memang orang P3. Jadi saya ngajak itu karena ada alasan potensi. Kita harus bangga putra-putra Riau. Nah, lalu dia masuk P3. Saya kan belum berhasil calon wakil gubernur kan. Ya. Lalu kita sama-sama nyalek di 2019. Muktamar 2020 saya panitia di pusat, saya ketua DPP 2 periode. Jadi saya habis ketua DPW, ketua DPP 2 periode. Lalu pada penyusunan hasil muktamar Desember 2020, Samsul Rizal menjadi ketua DPP. Saya sama sekali tidak. Tapi itu biasa di ketua DPP DPW. Pak Samsul awalnya jadi ketua DPP. Oh, DPP Jakarta. Oh, gitu. Baru dia turun menjadi ketua DPW. Nah, mungkin ketika itu benar. Kalau ada benarnya kalau Pak Musni, karena Pak Musni kan itu PLT. Ya. Pak Musni itu pernah jadi PLT. Bukan definitif. Oh, bukan definitif ya. Jadi, tapi nggak ada masalah. Kita kan berbangga kalau ada kader-kader potensial masuk di P3. Termasuk Bang Yan kalau masuk P3. Sandi saja. Kita masuk P3. Orang berkarir di Gerindra kita ajak. Sekarang jadi ketua Bapilu. Jadi kita itu betul-betul terbuka untuk siapapun kader-kader potensial. Apalagi di Riau kan. Kita Riau ini punya sejarah Bang P3. Pak Rusli Zainal jadi gubernur bersama Pak Wan Abu Bakar. Nah, waktu itu P3 juga mengusung ya. Mengusung. Jadi Pak Rusli kader Golkar, tapi yang mengusung bukan Golkar ketika itu. Malah lebih kencang P3 ya waktu itu. Jadi kalau misalnya P3 Samsul Rizal sebagai ketua DPW sekarang mau jadi gubernur, saya pikir itu hal-hal wajar. Itu menjemput prestasi saja. Oh gitu. Ada harapan besar nggak P3 di Riau ini yang saya pahami, yang saya lihat, saya perhatikan dengan diskusi dengan beberapa orang, kalau masih di internalnya masih belum kompak, apa ada harapan akan meraih kursi yang lebih banyak lagi seperti mereka dulu pernah, P3-nya pernah memegang peran besar di Riau ini, khususnya di legislatifnya, katakanlah DPR atau DPRD. Nah sekarang itu kan terus tergerus dia. Salahnya di mana? Zaman saya dengan Pak itu 7 kursi. 7 kursi. Terus turun 6 kursi, turun 5 kursi, sekarang 4 kursi. Ya itu dia. Saya ingin luruskan kepada masyarakat Riau, tidak ada perbedaan, tidak ada gontok-gontokan di P3. Tidak ada ya? Clear hari ini nggak ada. Nah, hanya kan ada orang nganggap Pak Samsul kok nyusun nama caleg, terus lihat ini nomor 4. Kan cuma itu. Tapi sudah kita luruskan. Sekarang sudah ini kewenangan pusat. Targetnya ke depan gimana nih untuk P3? Pernah membedah di pusat. Pak Samsul hadir, sekretaris dan para LPC waktu itu. Tim bersama DPP, saya hadir sebagai waketum, sebagai putra Riau. Kita minta pada Samsul Rizal bagaimana setiap dapil provinsi ada 8 itu terisi.
Nah, kalau Pak Samsudin bisa dari 4 kursi menjadi terisi semua dapil 8 kursi, itu artinya Pak Samsudin target ya. Target ya. Kan? Nggak target berarti target, ya. Jadi kita harus terisi. Demikian juga kabupaten kota, misalnya Bengkalis. Bengkalis itu sekarang 4 atau 5 dapil saya lupa. Itu kan cuma 1 kursi. Ya. Maka kita berharap kehadiran Samsul Rizal bisa sebagai memberikan tokoh Bengkalis bisa mengangkat itu. Ya, 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 pesan saya waktu beliau ke ruangan saya, Pak Samsul Rizal fokus saja bagaimana DPRD provinsi dapat 8 kursi, terpenuhi dapil semua terisi. Kemudian kabupaten kota, maka pada 2024 November kan ada pilkada. Maka P3 punya peluang. Kalau Pak Samsul berprestasi, kita berilah haluan, kita beri ruang. Kan saya pernah wakil gubernur. Oke. Nah, jadi tidak ada gontok-gontokan, tidak ada perbedaan-perbedaan, kita solid. Tetap solid ya? Solid, solid. Kembali lagi kita lihat dalam konstelasi politik nasional. Rasanya orang timbul pertanyaan, apa iya P3 dulu nih sekarang bisa bergabung dengan merah, itu apa ceritanya? Nah, saya terima kasih Bang Yan, karena ini kesempatan saya mengklarifikasi, menjelaskan ya. Apa enggak ada kekhawatiran ini? Begini, bukan. Alasan dulu kan. Kenapa P3 bekerja sama kalau istilah Bu Mega dengan PDP? Kita pernah dulu terzalimi oleh Orde Baru. Itu Orde Baru ya? Di Orde Baru kita kan sama-sama dimarginalkan. PDI, P3. Dulu kan namanya PDI, paham dulu kita. PDP. Paham ya. Lalu pemilu 99 waktu itu Mega ditekan oleh pemerintah di kala itu, Mega melakukan gerakan Mega Bintang. Dulu kan P3 Ka'bah dipaksa azas tunggal menjadi lambangnya bintang. Jadi Mega Bintang maksudnya adalah kekuatan PDI diberikan dukung kepada P3. Maka 97 P3 itu menang DKI Jakarta. Dan kita besar sekali. Kita 59 kursi. Itu dia. Nah, artinya P3 itu pernah kerjasama. Lalu begitu reformasi, Mega jadi presiden, wakilnya kan Pak Hamzahas, P3. Lalu kita lihat di Jawa Tengah, gubernurnya kan Ganjar, wakil gubernurnya P3, kader murni P3. Tat Yasin itu adalah P3. Jadi kita ini sudah lama kerjasamanya sejak Orde Baru. Gitu. Ketika Pak Rusli bilang itu dicontohkan di beberapa titik dia pernah berhasil. Pernah berhasil kan. Jadi kan dia tidak bisa di apple to apple kan untuk Sumatera. Benar. Nah, Sumatera ini kan kita paham agak sulit mereka menerima yang logika itu, yang kalau ketika disandingkan misalnya dicontohkan Jawa Tengah, dicontohkan Indonesia pernah menyatu pemimpinnya antara PDIP dengan P3. Nah, khusus untuk Riau ini agak berat ketika merah dengan hijau ini bergabung. Nah, ini gimana ceritanya? Ini kan koalisi presiden. Ya, koalisi presiden kita tidak melihat Riau saja, tentu melihat Indonesia. Nah, tapi kalau nanti lokal, kita paham kearifan lokal. Jadi mungkin di Sumatera, di Jawa Barat, di Sulawesi itu kan basisnya basis hijau. Ya, artinya ya agak sedikit punya dia tolak merah. Tetapi kan secara nasional kita tidak melihat itu. Enggak, maksud saya adalah ini kan pileg nih pertama. Ini kan pileg sama presiden kan serentak. Enggak dong. Pileg Pilpres kan beda. Enggak, Pilpres kan sama. Pilpres November. Pilpres November 2024. Pileg bukan. Pilpres, pileg sama Februari, 14 Februari, sama. Iya, Pilpres sama pileg sama. Pilpres November 2024. Enggak, Pilpres itu 14 Februari bersama dengan pileg. Pilkada November, pilkada baru November. Pilpres sama ya? Sama. Sama. Oke, kalau sama Pilpresnya, ini kan untuk Sumatera nih. Untuk Sumatera ya. Ada kegamangan nggak kira-kira? Ya ini kan untuk Sumatera khususnya Riau, Golkar masih kondisi baik.
P3 misalnya dalam beberapa survei secara nasional mungkin malah orang bilang kekhawatirannya malah nggak duduk di Senayan. Itu gimana ceritanya? Jadi begini Bang, jadi kan survei terakhir kita sudah 4,1 ya, beberapa survei. Nah lalu kan begini, survei itu kan partai ya. Nah pemilihan terbuka ini kan terbuka ya. Itu kan sangat dipengaruhi oleh figur, bukan hanya struktur partai. Jadi kalau misalnya ada asumsi 2%, 3%, 4%, itu kan baru di survei partai, orang akan memilih partai. Tapi kalau calon-calon kita, figur-figur calon kita, caleg kita, misalnya Samsul Rizal, Rusli, orang kan tidak hanya semata-mata lihat partai saja, tapi melihat kekuatan figur. Nah maka kita yakin itu dulu, insya Allah kita lulus. Apalagi kehadiran Sandi membawa energi baru. Sandi juga kelahiran Riau, ya, membawa suasana baru di P3. Nah, Sandi kan juga sama seperti Rusli cerita, dia juga dalam posisi genting, dia pindah partai. Apa ini juga jadi pertanyaan orang kan bahwa ada sesuatu di situ seorang Sandi misalnya. Kita akan melihat efek ya, efek elektoral. Justru berkehadiran Sandi menambah kekuatan P3. Itu kan ada survei terakhir kita internal ya. Jadi beliau kan tidak di eksekutif partai selama ini. Beliau itu kan hanya kan Dewan Pertimbangan Gerindra. Dan dia mundur membuat pilihan politik. Ya, dia berkarir di P3 karena ibunya, keluarganya itu banyak P3. Punya histori juga gitu ya. Dengan P3. Dan ternyata efeknya positif. Bukan keinginan beliau ingin jadi cawapres itu.